Shalom, perkenalkan nama saya Nelly Ferinas Manulang. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pendidikan sebagai interaksi sosial. Di mana proses pendidikan sebagai interaksi sosial itu antara pendidik dan peserta didik. Pendidik dalam lingkungan keluarga. Pendidik dalam lingkungan keluarga adalah individu atau sekelompok individu yang berkedudukan sebagai orang tua atau saudara dari peserta didik, khususnya ayah dan ibu. Syarat yang harus oleh pendidik dalam keluarga adalah dewasa dan berwibawa. Pendidik dalam keluarga merupakan tugas karena tanggung jawab moral. Proses pendidikan dalam lingkungan keluarga bersifat informal, artinya berlangsung dalam suasana yang tidak terikat oleh materi waktu dan metode. Materi pendidikan dalam keluarga adalah pendidikan budi pekerti, pendidikan sosial, dan pendidikan keterampilan. Pendidik pada lembaga pendidikan formal. Pendidik pada lembaga formal yaitu guru, dosen, dan konselor merupakan pendidik karena profesi. Dengan demikian, tidak setiap orang dapat menjadi pendidik pada lembaga ini. Ada seperangkat persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pendidik pada lembaga pendidikan formal, yaitu kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Profesionalisme pendidik pada lembaga pendidikan formal. Pendidik pada lembaga pendidikan formal yaitu kualifikasi kompetensi, di mana kompetensi terbagi atas 4 bagian: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, serta sertifikasi. Kualifikasi akademik pendidik. Pendidik pada lembaga pendidik anak usia dini sampai dengan SMA wajib memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana atau S1 atau program diploma D4. Pendidik pada program sarjana harus memiliki kualifikasi akademik minimal magister atau S2. Pendidik pada program magister harus memiliki kualifikasi akademik doktor atau S3. Kompetensi pedagogik. Memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, moral, kultural, emosional, dan intelektual. Memahami latar belakang keluarga dan masyarakat peserta didik dan kebutuhan belajar dalam konteks kebinekaan budaya. Memahami gaya dan kesulitan belajar peserta didik. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran yang mendidik. Mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Merancang pembelajaran yang mendidik. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik, serta mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Kompetensi kepribadian. Yang pertama, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, aktif, dan berwibawa. Yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja sendiri. Yang keempat, mengembangkan diri serta berkelanjutan. Kompetensi sosial. Yang pertama, berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik dan pihak-pihak yang terkait. Yang kedua, berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, berkontribusi terhadap pengembangan pendidik di tingkat lokal, regional, rasional, dan global. Yang keempat, memanfaatkan teknologi informasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Yang berikut, kompetensi profesional. Yang pertama, menguasai substansi bidang studi dan metodologi kemampuannya. Yang kedua, menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi. Yang ketiga, menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Yang keempat, mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi. Yang kelima, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas. Pendidikan pada lembaga pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti penambah atau
lengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003. Penyelenggaraan pendidikan non-formal tidak didasarkan aturan-aturan yang sangat ketat sebagaimana penyelenggaraan pendidikan formal. Oleh karena itu, syarat untuk menjadi pendidik pada lembaga pendidikan formal tidak seketat syarat untuk menjadi pendidik pada lembaga pendidikan formal. Kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik pada lembaga ini tergantung dari macam pendidikan yang diselenggarakan. Peserta didik. Hakikat peserta didik. Peserta didik merupakan individu atas kelompok individu yang menjalani proses pendidikan agar terjadi perubahan-perubahan pada diri mereka sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan. Untuk menjadi peserta didik tergantung dari jenis lembaga dan satuan pendidikan di mana peserta didik menjalani proses pendidikan. Karakteristik peserta didik. Yang pertama, peserta didik memiliki berbagai potensi. Yang kedua, peserta didik merupakan individu-individu yang sedang berkembang. Yang ketiga, peserta didik yang satu memiliki perbedaan-perbedaan dengan peserta didik lainnya. Yang keempat, peserta didik membutuhkan perhatian dan perlakuan yang manusiawi. Yang kelima, peserta didik merupakan individu yang aktif dan kreatif. Yang keenam, peserta didik memiliki berbagai kebutuhan. Sekian penjelasan saya mengenai proses pendidikan sebagai interaksi sosial. Terima kasih.